Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini mungkin pertemuan kita yang mungkin bisa ke kemarin itu ya 8, 9, ya 10 ya. Mungkin sekarang itu bisa dianggap sebagai pertemuan ke 11 dan 12. Materinya adalah pembaruan pemikiran di dalam Islam. Ini saudara nanti bisa membaca buku yang telah saudara miliki, yaitu halaman 171 sampai dengan halaman 203. Halaman 171 sampai halaman 203. Ini mungkin bisa dianggap sekaligus 2 pertemuan saja. Ya, nanti kita tambah yang terakhir. Nah, ini kita akan membahas masalah pembaruan pemikiran di dalam Islam, ataupun ada yang menyebut istilahnya seperti Harun Nasution sebagai pembaruan dalam Islam, ya, pembaruan dalam Islam. Nah, istilah-istilah pembaruan ini dalam buku saudara ini bisa dibaca. Ini antara lain ada istilah tajdid, ini bahasa Arab. Nah, seperti saudara sekalian juga kita mengingat 3M Unisba tentang mujahid, ya, mujtahid dan mujaddid. Nah, ini bentuknya kalau yang terakhir itu mujaddid itu adalah tajdid. Nah, tajdid itu juga identik dengan makna pembaruan. Kemudian ada istilah islah, ini juga sama, ya, al-islah. Walaupun islah itu secara letterlek artinya perbaikan, tapi ini sering dipakai dalam istilah pembaruan itu sendiri. Kalau reformasi barangkali tidak aneh bagi saudara sekalian. Kemudian juga ada istilah asriyah. Nah, ini masalah modernisasi kalau asriyah itu. Ini juga bahasa Arab. Kemudian ada istilah modernisme ataupun modernisme. Nah, ini juga barangkali tidak perlu uraikan. Kemudian ada istilah revitalisasi, kemudian resurgensi, renaissance, dan reasersi. Nah, ini ada istilah-istilah banyak itu. Kalau masalah ini nanti bisa dibaca dalam buku saudara. Nah, ini semuanya itu memiliki makna ataupun berkonotasi masalah tajdid ataupun pembaruan. Pembaruan itu sendiri, nanti masalah istilah-istilah itu dibaca sendiri sajalah, karena ini masalah definisi. Tapi yang paling urgen Bapak ingin katakan bahwa pembaharuan ini dikatakan pembaruan dalam Islam. Kenapa dikatakan istilah pembaruan dalam Islam? Ini seperti dipopulerkan oleh Harun Nasution. Karena kalau kita hanya mengambil istilah pembaruan itu termasuk pembaruan agama. Seperti yang Renaissance di Barat. Nah, itu termasuk pembaruan agama. Jadi pembaruan agama yang ketika itu Katolik, ya, kemudian Protestan, itu yang harus menyesuaikan dengan masalah modern, termasuk perubahan ajaran-ajaran itu yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran ataupun perkembangan-perkembangan yang modern. Tapi kalau di dalam Islam itu ada ajaran yang sama sekali tidak bisa diubah, ya, sama sekali tidak bisa diubah. Itu yang disebut dengan nas-nas ajaran-ajaran pokok dalam
Islam ataupun nas-nas dalam Al-Quran ataupun nas-nas dalam Islam, baik yang berupa Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran dan Hadis, mengenai sumber ajaran, ataupun dalam bahasa saudara barangkali sumber hukum Islam, itu sama sekali tidak bisa diubah. Ya. Termasuk juga masalah tata cara ibadah. Itu adalah ajaran-ajaran yang sama sekali tidak bisa diubah. Ini di dalam Islam. Jadi bedakan itu ya. Pembaharuan di barat dengan pembaharuan dalam Islam. Kalau pembaharuan barat itu meliputi semuanya, ya, termasuk pembaharuan agama. Tapi kalau dalam Islam tidak bisa kalau dikatakan pembaharuan agama, karena di dalam ajaran agama Islam itu ada yang sama sekali tidak bisa diubah. Satu, Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah tata cara ibadah itu sendiri. Itu yang perlu Bapak tegaskan. Oleh karena itu ini berkaitan dengan istilah pembaharuan dalam Islam. Bukan pembaharuan Islam, tapi pembaharuan dalam Islam. Nah, sekarang kalau pembaharuan di dalam Islam itu nanti objeknya apa? Ya, objeknya adalah masalah interpretasi ataupun masalah penafsiran terhadap ajaran pokok ya dalam Islam itu sendiri. Seperti umpamanya ada penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran, penafsiran ulang terhadap hadis. Ya, agar penafsiran yang baru ini nanti bisa dijadikan acuan ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Barangkali mungkin Bapak bisa ambil contoh ini. Penafsiran Imam Syafi'i dulu mengenai jual beli. Kalau Imam Syafi'i yang namanya jual beli, ya itu harus ada akad dulu. Ya, harus ada akad dulu. Kemudian juga harus ada langsung transaksi. Contoh begini. Saudara beli bakso. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i, saudara harus tanya kepada tukang bakso, "Mang, satu mangkok berapa?" Katakan saja 15.000. Ya, saudara kemudian menyerahkan uang 15.000 kepada tukang bakso. Ya, "Mang, ini saya serahkan uang 15.000. Mana baksonya satu mangkok?" Itu bentuk transaksinya seperti itu. Nah, sekarang apakah transaksi semacam itu nanti dalam bentuk-bentuk transaksi modern, apakah semuanya mesti seperti itu? Nampaknya memang terlalu kaku. Ya, coba kalau saudara belanja di swalayan, ya nggak perlu ada transaksi itu. Tapi bentuk-bentuk transaksi ataupun bentuk-bentuk kesepakatan di dalam transaksi jual beli ini sudah terwujud kalau kita belanja di swalayan ataupun di minimarket. Ini barangkali nanti interpretasi yang diperbaharui. Ya, ini dalam ajaran agama Islam itu. Ini barangkali pembaruan dalam Islam. Jadi sekali lagi, bukan memperbaharui Al-Qur'annya, bukan memperbaharui hadisnya, bukan memperbaharui cara ibadahnya, itu tidak. Jadi interpretasi di dalam ajaran agama Islam yang tidak menyangkut masalah akidah satu. Dan yang kedua, masalah ibadah, termasuk teks Al-Quran dan Al-Hadis. Ini barangkali yang perlu ditegaskan. Ya. Beda pembaharuan dalam Islam, sehingga bisa kita ketahui bahwa pembaharuan dalam Islam itu jauh berbeda dengan pembaharuan yang ada di Barat. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai pembaharuan di dalam Islam, ini kalau tadi definisi yang ada di dalam buku saudara, ini Bapak ingin tegaskan di sini. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah pembaharuan itu, kita tidak bisa lepas dari masalah
pemurnian di dalam ajaran agama Islam. Ya. Nah, ini masalah purifikasi dalam ajaran Islam. Itu sebenarnya yang menjadi tonggak ataupun yang menjadi landasan pembaharuan di dalam Islam itu sendiri. Sekarang ya kenapa diperlukan purifikasi ataupun pemurnian di dalam ajaran agama Islam itu? Ya, kita sedikit kembali kepada masalah tasawuf. Perkembangan tasawuf itu mengakibatkan munculnya tarikat-tarikat itu. Dengan tarikat-tarikat itu akhirnya ya para pengikut tarikat itu ya banyak yang mengkultuskan mursyid. Baik ketika mereka itu masih hidup, bahkan ketika mursyid itu sudah meninggal dunia. Ya, ini adanya ziarah kubur ya, yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW itu, ya akhirnya ada penyimpangan, ada pengkultusan terhadap makam-makam itu. Bahkan kadang-kadang mencari berkah dari makam-makam itu. Nah, di sini berarti mengotori ajaran agama Islam itu sendiri, karena munculnya khurafat, munculnya bid'ah dan lain sebagainya. Ketika zaman sufisme ataupun ketika zaman berkembangnya tasawuf dan tarikat itu, yang namanya masalah bid'ah, yang namanya masalah khurafat berkembang ke seluruh dunia Islam. Nah, inilah yang menyadarkan para ulama ketika itu seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Shah Waliullah yang ada di India, ya untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni. Ya, karena tadi Islam itu sudah banyak yang menyimpang ya dari ajaran pokoknya, ya, maka mereka sadar ketika dunia Islam itu dalam keadaan mundur secara politis ataupun di bidang ilmu pengetahuan, mereka ingin kembali kepada ajaran agama Islam yang murni, yang ketika itu menjadi tonggak perkembangan dan kemajuan dunia Islam. Ya, akhirnya seperti Ibnu Taimiyah, kemudian yang diikuti oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang dikenal dengan gerakan Wahabiyah, kemudian yang di India Syekh Waliullah. Nah, ini ingin menyadarkan umat Islam ya untuk kembali kepada ajaran salaf. Ya. Ajaran salaf itu adalah ajaran yang ajaran yang berdasar pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka itu ingin kembali kepada Al-Quran dan Hadis seperti yang dilaksanakan oleh salaf. Nah, ini tadi yang ini menjadi tonggak kemajuan Islam. Kemudian yang kedua, dengan perkembangan mazhab-mazhab fikih, apalagi tadi thariqah, ini menjadikan umat Islam itu menjadi jumud, bahkan mereka itu taklid. Nah, apalagi sufi itu pasti taklid kepada mursyidnya. Nah, kemudian umat Islam ataupun terutama orang-orang awam juga akhirnya menjadi muqallid, ya, muqallid terhadap mazhab. Yang namanya kalau yang bermazhab Syafi'i beranggapan kalau bukan Syafi'i salah. Yang bermazhab Hanafi kalau bukan pendapat Hanafi salah. Ya. Ini akhirnya terjadi taklid di kalangan umat Islam, dan mereka tidak mau berijtihad. Bahkan mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad itu telah tertutup. Nah, bagaimana bisa dilaksanakan modernisasi kalau mereka itu juga menutup pintu ijtihad? Oleh karena itu, gerakan pemurnian di dalam Islam yang kedua tadi, di samping memberantas bid'ah, memberantas khurafat, ya, ini mereka mendorong ya
tajdid ataupun mendorong ijtihad. Artinya membuka lagi pintu-pintu ijtihad yang tadinya sudah tertutup pada zaman taklid ataupun pada zaman tarikat-tarikat itu. Itu yang kedua, yang paling pokok. Nah inilah tadi, kalau gerakan pemurnian Islam itu satu adalah gerakan kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua memberantas ya bid'ah dan khurafat. Kemudian juga membuka pintu ijtihad ataupun menutup pintu-pintu taklid. Nah, ini yang menjadi fondasi pembaharuan di dalam Islam. Ya karena tanpa dibuka pintu ijtihad, bagaimana mereka itu nanti melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Al-Quran ataupun ajaran-ajaran hadis sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini barangkali masalah yang paling dasar ya dalam pembaharuan di dalam Islam. Ya pembaharuan di dalam Islam itu ya akhirnya yang berkembang di dunia Islam itu meliputi masalah politik, ya masalah politik. Kemudian juga tadi berkaitan juga dengan masalah ajaran-ajaran agama itu sendiri ataupun yang berkaitan dengan masalah fikih terutama ya. Ini akhirnya mereka melakukan pembaharuan itu ya. Ini pembaharuan di dalam Islam itu sebenarnya kalau kita petakan itu ya ada tiga daerah yang paling pokok ini. Yang pertama adalah di Mesir, terutama di Mesir. Yang ketika itu Mesir itu menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, ketika Turki Utsmani itu mengutus salah satu panglimanya, yaitu Muhammad Ali, dan akhirnya diangkat menjadi gubernur Mesir. Nah ini Muhammad Ali ketika melawan pasukan Perancis yang mencoba menguasai Mesir selalu kalah. Kemudian penjajah Inggris juga selalu kalah. Kemudian pemerintahan pusat Turki Utsmani ketika menghadapi pasukan-pasukan Barat ini juga selalu mengalami kekalahan-kekalahan. Nah, mereka akhirnya ataupun melakukan evaluasi. Kenapa? Nah, sekarang wilayah-wilayah Islam itu dapat dikalahkan oleh Barat yang ketika itu sudah maju. Ya. Satu, ternyata mereka kalah dalam modernisasi di bidang persenjataan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian masalah ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga berkaitan dengan itu. Ya kalau di bidang persenjataan untuk memperbaharui bidang persenjataan itu juga perlu faktor ekonomi. Ekonominya juga harus kuat. Nah, ini barangkali kalau kita lihat satu di Mesir, kemudian yang kedua di Turki itu sendiri. Nah, saudara nanti bisa baca tokoh-tokoh pembaharuan yang ada di Mesir, ya, yang diawali barangkali pertemuan antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh itu barangkali bisa dikatakan sebagai bapak pembaharuan di dalam pembaharuan dalam Islam di Mesir, itu Muhammad Abduh. Ya, kemudian diteruskan oleh Muhammad Rashid Ridho, oleh Al-Maraghi dan seterusnya sampai Said Qutb. Nah, ini adalah murid-murid dari Muhammad Abduh itu sendiri. Itu yang melakukan pembaharuan di Mesir. Cuman singkat kata, Bapak ingin katakan bahwa pembaharuan di Mesir ini kalau menyangkut masalah politik, ya akhirnya goal yang terakhir itu adalah kemerdekaan Mesir. Ya, kemerdekaan
Mesir itu sendiri. Nah, ini akhirnya Mesir yang tadinya merupakan salah satu provinsi Turki Utsmani akhirnya berdiri menjadi negara yang berdaulat, ya, menjadi Republik Mesir itu sendiri. Kemudian di Turki, dengan perjuangan yang panjang, modernisasi di Turki ini menghasilkan negara Turki yang sekuler oleh Kemal Atatürk. Ini ujungnya itu. Nanti saudara bisa baca di buku saudara itu. Nah, kemudian yang ketiga di India. Modernisasi di India ini muncul kenapa? Nah, muncul modernisasi di India itu karena kekuasaan Islam yang selalu tidak pernah akur dengan kerajaan-kerajaan Hindu. Ya, kerajaan Mughal itu tidak pernah berhenti perang dengan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Itu yang ada di dalam negeri. Sehingga boleh dikatakan baik kerajaan-kerajaan Hindu ataupun kerajaan Islam di India, kerajaan Mughal itu ya karena mereka mengalami peperangan yang terus-menerus, sangat mudah ketika dijajah oleh Inggris. Ya, ketika dijajah oleh Inggris. Ya, saudara sekalian, ini juga memunculkan pemikiran para pembaharu di India. Terutama mereka memfokuskan bahwa sebenarnya umat Islam di India itu tidak bisa bersatu dengan orang Hindu. Mereka berpendapat bahwa orang Islam di India itu harus memiliki negara tersendiri. Ya, ujungnya ataupun ujung pembaharuan di dalam Islam adalah munculnya Republik Pakistan itu, ataupun negara Pakistan oleh Ali Jinnah itu. Nah, jadi India itu terbelah menjadi dua, ya, kemudian India yang dikuasai oleh Hindu, kemudian Pakistan yang dikuasai oleh para pembaharu dalam Islam, dan terakhir dengan munculnya Ali Jinnah ya sebagai presiden pertama di Pakistan itu sendiri. Ini barangkali kalau masalah politik ya akhirnya muncullah negara-negara nasional. Kenapa negara nasional itu bisa dikatakan sebagai hasil pemikiran yang baru? Ya karena ini sebagaimana saudara ketahui, pada zaman klasik di dunia Islam itu adalah zaman khilafah. Ya, zaman khilafah. Oleh karena itu kita kenal yang namanya Khulafa Rasyidin. Ya, itu zaman khilafah. Ya, muncul Khulafa Rasyidin. Nah, kemudian muncul negara-negara dinasti-dinasti dalam Islam, walaupun mereka itu kerajaan, ya, seperti dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah, tapi mereka mengklaim bahwa raja-raja mereka itu adalah sebagai khalifah-khalifah. Ini yang disebut dengan sistem kekhalifahan. Nah, sistem kekhalifahan itu tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah seperti yang negara-negara nasional seperti ini. Oleh karena itu ketika pada zaman Umar ibn Khattab yang namanya Khulafa Ar-Rasyidin itu wilayahnya begitu luas sampai perbatasan dengan India ke timur, kemudian ke utara itu sudah menguasai Palestina, Israel termasuk di dalamnya. Ya, kemudian kalau ke barat itu sudah sampai Mesir, bahkan berbatasan ya dengan Afrika Selatan. Nah, ketika dinasti Bani Umayyah di Spanyol, kekuasaannya juga meliputi seluruh Afrika Utara. Ini zaman khilafah. Nah, kemudian pada zaman modern khilafah ini ya hasilnya adalah negara-negara nasional. Baik nanti bentuknya ada yang republik ya,
kemudian juga ada yang kerajaan. Ya, contohnya yang kerajaan kita mengetahui ya dari hasil Muhammad Ibnu Abdul Wahab ketika melakukan gerakan pemurnian ataupun pembaruan di dalam Islam, akhirnya hasilnya adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Itu di bidang politik. Kemudian yang kedua ada di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan. Ya, kenapa ada pembaruan di bidang pendidikan? Pendidikan sebelumnya itu ya boleh katakan hanya bisa dimiliki oleh ya orang-orang yang oleh anak-anak para pejabat, kemudian orang-orang yang berduit, ya, itu yang bisa menikmati pendidikan. Ya, akhirnya para pembaru di dalam Islam bahwa kembali kepada Al-Quran ataupun kembali kepada Al-Hadis, bahwa pendidikan itu hak seluruh umat manusia, hak seluruh umat Islam. Ditambah lagi ya pada zaman klasik itu yang namanya perempuan. Nasib perempuan itu barangkali juga ada warisan dari zaman jahiliyah itu. Ya, pada zaman klasik itu bahwa kaum perempuan itu boleh dikatakan ya sebagai anggota masyarakat yang tertinggal, karena tugas mereka itu hanya di dalam rumah. Hak untuk mengenyam pendidikan pun ya sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu para pembaru di dalam Islam itu di sini mereka sampai kepada pada istilah tahrirul mar'ah. Tahrirul mar'ah itu artinya pembebasan ataupun kemerdekaan bagi perempuan di dalam Islam. Di bidang pendidikan mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu seperti kita tahu dari dimulai dari Muhammad Abduh di Al-Azhar itu yang akhirnya juga membuka pendidikan khusus bagi kaum wanita yang disebut dengan Kuliatul Banat. Hasilnya sekarang luar biasa. Dari pembaruan dan Kuliatul Banat di Al-Azhar itu boleh dikatakan sudah mendorongkan banyak sekali ya dokter-dokter perempuan di Mesir. Ya, Bapak pernah menyaksikan bahwa di rumah sakit Mesir, mustasfa di Mesir itu mayoritas dokter dan para medisnya adalah perempuan. Ini dalam masalah pendidikan. Jadi mereka juga berbicara masalah pendidikan, berbicara masalah politik dan lain sebagainya. Itu masalah pembaharuan di dalam Islam. Saudara sekalian, kenapa pembaharuan Islam itu kemudian juga menyebar ke seluruh dunia? Gara-garanya adalah satu, Muhammad Abduh. Ketika mereka berhadapan dengan penjajah Inggris, akhirnya sampai dibuang ke Perancis, ya kemudian ke Inggris. Muhammad Abduh termasuk juga Jamaluddin Al-Afghani, ini akhirnya melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat. Ya. Dari ketika mereka bertemu di Perancis, yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, mereka mempunyai ide ya untuk menginformasikan, kalau istilah sekarang itu men-share gitu ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Barat. Mereka menerbitkan majalah yang disebut dengan Al-Urwatul Wusqa. Ya, dari sana ya kemudian dikirim ke dunia Islam. Sehingga yang namanya pembaruan itu boleh dikatakan menyebar. Kemudian yang kedua di Mesir, murid Muhammad Abduh yang bernama Rashid Ridho itu bersama dengan gurunya, mereka menerbitkan semacam majalah yang disebut dengan Al-Manar. Majalah Al-Manar itu di samping berisi masalah politik, terutama berisi masalah penafsiran modern.
oleh gurunya Muhammad Abduh ini. Nah, inilah yang akhirnya disebarkan ke dunia Islam, termasuk orang-orang Indonesia yang belajar di Timur Tengah, terutama di Makkah dan Madinah itu, ya juga ada yang sempat membaca baik Al-Urwatul Wuthqa ataupun Al-Manar itu sendiri. Nah, baik, itu barangkali secara umum ya Bapak menyatakan perkembangan pembaruan terutama di Timur Tengah dan di belahan India. Nah, sekali lagi saudara sekalian, nanti secara detail saudara bisa membaca buku Pemikiran Islam ya, halaman 171 sampai dengan 203 dulu. Ini yang terakhir, insya Allah nanti satu kali lagi pertemuan kita akan bisa mengakhiri buku ini. Jadi silakan saudara sekalian baca buku saudara secara rinci ataupun secara detail ya, sehingga saudara bisa menguasai apa yang Bapak sampaikan ya secara umum, kemudian rinciannya ada di dalam buku itu. Nah, barangkali untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti Bapak akan sekali lagi yang terakhir nanti mengenai pembaruan Islam ataupun pembaruan dalam Islam, pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Sekian saja. Nah, sekali lagi mudah-mudahan saudara bisa memahami yang Bapak sampaikan. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.